komunikasi, dan yang ketiga adalah mengatur rencana, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Itu yang sebenarnya harus kita. Jadi semua ini ada kaitannya dengan bagaimana kita untuk mengatasi persoalan yang terjadi atau yang dialami oleh coach atau coach kita. Baik Bu, sebelum kita melangkah ke kegiatan kita besok ya, hari Jumat, hari ini mungkin kita perlu diskusi dulu ya, untuk menentukan apa saja Bu pra-coaching ini yang perlu kita ketahui. Mungkin dari Ibu sebagai coach ya, sebagai sebuah visi juga perlu menyampaikan ini Bu. Yang pertama Bu, mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Ini merupakan langkah awal dan penting Bu ya, untuk saling memahami Bu ya, antara coach dengan supervisi sendiri Bu ya. Ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah komunikasi efektif, kemudian pendekatan yang digunakan juga, kemudian pencapaian tujuan terakhir dari coaching itu sendiri. Nah, elemen itu yang pertama adalah keterbukaan dan kepercayaan, dan yang kedua, keterbukaan ini mungkin Ibu bisa membangun sebuah hubungan yang baik antara murid Ibu, kemudian didengar dan dihargai. Yang kedua, keterampilan mendengar aktif ya. Bagaimana Ibu mendengarkan secara aktif ya, merespon dengan baik dan menunjukkan pemahaman kepada siswa ya. Kemudian kualitas pertanyaan, ya, fokus, tujuan, penggunaan umpan balik dan seterusnya. Kira-kira menurut Ibu bagaimana untuk memahami elemen-elemen yang disebutkan tadi? Mungkin sebagian saja, tidak semua masyarakat. Saya sebagai coach ya Pak ya, memberikan apresiasi terhadap usaha coaching, menunjukkan rasa penasaran untuk memahami lebih dalam, dan memberikan kesempatan untuk refleksi, dan juga memberikan ruang bagi coaching untuk menganalisis, membuat keputusan, dan merasakan bahwa suaranya penting dalam proses coaching. Siap. Selanjutnya Ibu ya, selain yang tadi kita mendiskusikan rubrik penilaian percakapan itu sendiri, yang kedua yang perlu kita ketahui ya sebelum proses kegiatan coaching itu sendiri, yaitu menanyakan potensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Jadi bertujuan Bu ya untuk menggali kemudian area pengembangan spesifiknya yang diinginkan oleh coach, kemudian kompetisi yang ingin ditingkatkan atau supervisi yang dapat lebih terarah dan fokus pada aspek oleh coach Bu ya. Nah, keterampilannya di sini Bu ada beberapa Bu perlu kita kembangkan, misalnya keterampilan bertanya, mendengarkan secara aktif ataupun memberikan umpan balik konstruktif Bu ya. Nah, keterampilan bertanya tadi kita mendengarkan itu. Kira-kira menurut Ibu seperti apa Bu area pengembangan ini, yang ketiga macam jenis pengembangan ini Bu? Saya ingin mengembangkan tadi Pak ya, dari yang ketiga tadi, yaitu ingin keterampilan menjawab keterampilan dari pertanyaan terbuka. Bagaimana pendapat Anda tentang cara lain untuk menyelesaikan masalah ini? Kemudian kita juga bisa menciptakan pertanyaan efektif, bagaimana perasaan Anda setelah mencoba metode ini? Kemudian keterampilan mendengarkan secara aktif, mungkin menunjukkan perhatian penuh Pak, mengangguk, membuat kontak mata, dan memberikan ekspresi wajah yang mendukung selama orang lain berbicara kepada kita. Kemudian menanggapi dengan empati, saya bisa memahami mengapa itu mungkin sulit bagi kita untuk berterima kasih dan berbagi. Jadi kita di sini meringkas atau berpasang, jadi kita bisa mengerti dengan benar bagaimana cara berpikir kita, bahwa keterampilan mendengarkan secara aktif itu sangat penting Pak, secara spesifik dan fokus lagi kepada tindakan kita yang kita lakukan. Siap. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya Bu ya. Jadi sudah menanyakan potensi yang dikembangkan. Ketiga ini kami ingin menanyakan bagian potensi mana yang spesifik Bu ya, artinya saling terhubung ya, spesifik dalam hal saling terhubung yang ingin diobservasi. Biasanya seperti besok akan menentukan observasi Bu ya, misalnya jika coach ingin meningkatkan keterampilan dalam
yang ingin saya utamakan adalah bagian spesifik. Kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi itu meningkatkan keterampilan Pak dalam menggali pemikiran efektif dari murid. Maka bagian ini yang menjadikan fokus utama saat proses coaching diamati. Iya Pak, saat keterampilan mendengarkan tadi secara aktif, menunjukkan perhatian yang penuh, meringkas dan menanggapi dengan empati. Kemudian keterampilan memberikan umpan balik konstruktif, spesifik dan fokus. Kemudian keseimbangan pasif dan negatif, positif dan negatif. Kemudian memberikan saran dan umpan untuk kebaikan. Iya, fokus. Iya, fokus. Umpan balik tadi. Umpan balik ya, memberikan saran dan perbaikan. Baik Bu, untuk pra coaching ini mungkin ini pertanyaan terakhir saya. Iya Pak. Menanyakan indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan untuk memastikan proses pengembangan terukur Bu ya. Tentu ada indikator Bu sebagai alat ukur yang berupa hal-hal spesifik seperti meningkatnya kemampuan pun dalam menggunakan pertanyaan terbuka Bu ya. Yang dibahas di poin 2 tadi, pertanyaan 2. Kemudian untuk memastikan proses pengembangan terukur itu dengan indikator yang jelas, kemudian memberikan umpan balik yang konkret, itu juga dapat menilai kemajuan mereka. Seperti contohnya pertanyaan apa indikator utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian dari tujuan pengembangan ini ya? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa tujuan pengembangan ini sudah tercapai dan seterusnya Bu ya. Ini ada sebagai pertanyaan pemantik Bu ya. Kira-kira menurut Ibu kira-kira seperti apa Bu menanyakan indikator itu? Menanyakan indikator ketercapaian dan tujuan Pak ya, pengembangan yang diinginkan. Untuk memastikan proses pengembangan terukur perlu ditentukan indikator ketercapaian. Indikator itu bisa berupa hal-hal spesifik seperti meningkatkan kemampuan coach dalam menggunakan pertanyaan terbuka atau kemampuan untuk menciptakan suasana coaching yang nyaman dan terbuka. Dengan indikator yang jelas, supervisor dapat memberikan umpan balik, baik yang konkret dan coach dapat menilai kemajuan mereka. Di sini mungkin apa tadi yang Bapak tanyakan, apa indikator utama yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian dari tujuan pengembangan ini? Pertanyaan ini mungkin menekankan Pak pada ukuran atau kriteria yang akan kita gunakan untuk menilai apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui bahwa tujuan pengembangan ini sudah tercapai? Di sini mungkin ada pertanyaan meminta klarifikasi tentang tanda-tanda atau bukti ketercapaian. Indikator keberhasilan apa yang sudah ditetapkan untuk menilai perkembangan menuju tujuan tadi Pak? Di sini kami mungkin akan fokus pada indikator yang akan menunjukkan kemajuan atau kesuksesan dalam mencapai tujuan. Sedangkan kriteria khusus yang harus dipenuhi untuk mengetahui bahwa tujuan pengembangan ini telah berhasil, ini menanyakan tentang kriteria spesifik yang harus dicapai sebagai bukti dari keberhasilan tadi. Bagaimana mungkin kita akan mengukur dampak dari pengembangan ini pada peserta atau institusi. Berdampak atau tidak, kita bisa menilainya dari situ. Apa imbasnya dari yang kita lakukan tadi Pak? Dari indikator tadi bisa kita lihat apakah itu berhasil atau tidak. Itu saja. Siap Ibu, terima kasih Bu ya. Ibu sudah coba ya mengklarifikasi berbagai pertanyaan yang mungkin wajib ya sebelum kita melakukan coaching atau pra coaching. Nah, nanti mungkin di kegiatan berikutnya adalah kegiatan coachingnya sendiri Bu. Dan di kegiatan akhir adalah paskanya Bu. Ini sehubungan dengan pra yang sudah menjawab berbagai kompetensi yang dikembangkan, termasuk kompetensi coaching apa yang ingin secara spesifik Ibu observasi dan seterusnya Bu ya. Nah, saya kira ini kaitan-kaitan alur tirta ini Bu, perlu kita pahami Bu ya, secara spesifik juga terkait identifikasi masalahnya, kemudian tujuannya Bu ya, kemudian rencananya itu sendiri dan tanggung jawab yang akan kita tetapkan. Nah, kegiatan ini mungkin bisa lancar Bu ya. Di sekolah baik guru murid ini kalau kita lakukan latihan secara kontinu Bu. Artinya tidak terhenti semacam kegiatan seremoni seperti ini saja, tapi ini kita peragakan
melakukan mengidentifikasi sehingga kita bisa membangun kerangka berpikir positif bagi siswa kita. Nah, demikian Bu ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali Bu ya di besok hari Jumat. Kita bisa melakukan praktek mengajar Bu ya, mana saya sebagai supervisinya dan Ibu sebagai coach yang ingin saya nilai Bu ya. Mudah-mudahan kita semua Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Iya, terima kasih Pak atas bimbingannya Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.